Dalam penyelenggaraan Olimpiade kali ini, tim Indonesia juga hadir dengan rumah kebanggaan. Sayangnya, rumah-rumah ini tidak terbuka untuk umum seperti di Parc de la Villette. Untuk rumah Indonesia difungsikan untuk mendukung kerja media official. Sementara rumah Garuda ditujukan bagi koordinasi kebutuhan atlet. Pemirsa, saat ini saya berada di Rumah Indonesia. Sedianya Rumah Indonesia ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, tepatnya di aulanya. Namun selama Pesta Olahraga Dunia atau Olimpiade 2024, aula dan ruang serbaguna KBRI Paris dirubah menjadi ruangan-ruangan yang diberikan bagi para jurnalis sebagai media center dan juga ruang-ruang untuk menerima berbagai tamu dan juga warga negara Indonesia. Rumah Indonesia diselenggarakan sebagai kerjasama KBRI Paris dan Komite Olimpiade Indonesia. Lokasinya sangat strategis, yaitu sekitar 1 km dari Menara Eiffel. Fasilitas ini terbuka bagi awak media asal Indonesia yang meliput Olimpiade. Buka setiap hari selama penyelenggaraan Olimpiade, awak media mendapat fasilitas Wi-Fi, printer, listrik, minuman hangat, bahkan makan siang. Saat atlet Indonesia mendapatkan medali, jumpa pers para atlet dilaksanakan di Rumah Garuda karena lokasinya yang strategis dan ruang yang cukup luas untuk menampung awak media, official, dan atlet. Begitu pula wawancara dengan para atlet peraih medali juga dapat dilakukan di halaman belakang gedung KBRI. Berbeda dengan Rumah Garuda, lokasinya sedikit di luar kota Paris, namun sangat dekat dengan kampung atlet. Rumah ini merupakan pusat koordinasi official tim Indonesia, lengkap dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan para atlet, termasuk prasmanan makanan ala Indonesia. Rumah Garuda juga mengatur pengiriman beberapa unit alat pendingin bagi atlet Indonesia. Kalau di sini kan kita untuk masuk ke atlet village itu terbatas. Jadi ada akreditasi yang dibutuhkan oleh pihak yang untuk masuk dalam Olympic Village. Maka itu kita menempati Rumah Garuda ini sebagai performance house untuk mensupport atlet. Di sini terdiri dari ada dokter, ada fisio, dan juga ada admin seperti saya untuk logistik, dan juga ada teman-teman dari PPI untuk membantu kita untuk pengiriman logistik, yaitu intinya support untuk atlet. Jaraknya juga nggak terlalu jauh, Mbak, mungkin sekitar 15 menit kalau kita jalan kaki. Ya, atau naik sepeda bisa juga tuh. Kadang kita nggak menyangka juga ternyata atlet tuh kangen makanan Indonesia. Jadi ada beberapa kali ada teman-teman atlet, mereka meminta kita nih untuk dikirimin makanan Indonesia. Tapi nggak sembarangan kita langsung kirim, Mbak. Kita harus tanya manajer dulu boleh atau tidak, karena ya Mbak Miranti tahu sendiri, makanan Indonesia kan rempah-rempahnya banyak sekali tuh. Apakah memang cocok dengan atlet? Tapi setelah dapat approval dari manajernya, langsung kita kirim, gitu, Mbak. Paling ada lagi kasus-kasus lainnya, ya simple sih, seperti ngirim baju atlet setelah di laundry kita kirim. Karena kan memang di atlet village itu memang ada tempat laundry juga, tapi Mbak Miranti tahu sendiri, dari 10.000 negara ya, itu berkumpul semua di situ atlet-atletnya, ya tahu sendiri lah laundry seperti apa ramenya. Jadi kita support juga seperti itu, Mbak. Kerja Rumah Garuda ini didukung oleh sekitar 30 mahasiswa PPI Prancis. Hari kerja mereka disesuaikan dengan jadwal mereka. Tugas mereka beragam, dari menunjukkan jalan, mengantar atlet atau official ke tempat yang dituju, membantu pemesanan taksi online, menerjemahkan, ikut menjadi tim sorak saat tim Indonesia bertanding, hingga mengantar makanan dan laundry para atlet. Azarin mau kemana ini? Ini aku mau menuju ke Olympic Village untuk nganterin makanan dan mau ke tempat penginapan untuk nganterin laundryan. Oke, berapa lama perjalanannya? Aku jalan sekitar 25 menitan dari Rumah Garuda.
Lebih dari 21 hari para volunteer ini bertugas di Rumah Garuda. Banyak kenangan tersisa selama hajatan Pesta Olahraga Dunia. Suka duka, lebih banyak sukanya ketimbang dukanya. Dukanya dari yang buruk dulu ya. Dukanya karena kita akan berpisah segera dengan para atlet dan coachnya, yang dimana kita sudah attach, kita sudah ada bonding kayak gitu. Dan sukanya karena kita udah terbiasa bareng sama mereka, terus kita udah tahu satu atlet dengan atlet yang lain itu benar-benar humble banget, dan kita nggak ada gap di antara atlet, coach sama volunteer. Pesta Olahraga Dunia telah berakhir, demikian juga tugas Rumah Garuda sebagai pusat komando logistik bagi para coach, official, dan atlet yang bertanding. Begitu pula tugas para volunteer yang kebanyakan adalah anggota Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Prancis. Pada hari terakhir Olimpiade, kerja para volunteer ini mendapatkan penghargaan dari Chef de Mission Team Indonesia. Ada 30 plus 10, 30 volunteer dan 10 organizernya. Mereka sangat membantu karena serba bisa dari sisi logistiknya, akomodasi, supply chain, sampai mereka juga menjadi supporter di luar daripada venue. Dan semangatnya itu benar-benar tidak tanggung-tanggung, tidak pernah kenal lelah, tidak istilahnya pamrih, dan hasilnya kelihatan karena apapun yang mereka lakukan di sini ujungnya nyampe ke atlet. Dan mungkin mereka nggak sadar, tapi itu terasa benar waktu atlet berjuang untuk mengibarkan merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya. Akhir membanggakan dicapai Indonesia dalam Olimpiade Paris dengan meraih 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Kenangan manis dari kota Paris pun masih teringat sampai saat ini.